Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama saya Izmi Dian Fadilah yang akan bertugas sebagai moderator dan pemateri dalam diskusi materi bentuk hukum dan kepemilikan bisnis. Adapun anggota kelompok saya, Saya Rosida Sabila Putri dengan NIM 210301230 sebagai pemateri. Saya Rara Eka Rosanila dengan NIM 210301238 sebagai pemateri. Saya Ahmad Zaki Labib dengan NIM 210301193 sebagai pemateri. baik, langsung saja kita mulai penyampaian materi, saya persilahkan. A. Perusahaan perseorangan. Cara mendirikan perusahaan perseorangan yaitu ada syarat pendirian perusahaan perseorangan. Setidaknya ada 3 aspek penting yang harus diperhatikan antara lain. Yang pertama, hal yang harus dimiliki sebagai pengusaha yakni harus menemukan sumber daya manusia dan alam yang sesuai dengan usaha. Jumlah total harus dilakukan dengan baik dan benar. Modal bisa diperoleh dari kantong pribadi atau tabungan. Pinjaman dari sanak keluarga atau saudara, pinjaman dari lembaga keuangan bank dan non-bank. Yang kedua, harus menyusun dan membuat pembukaan yang penting. Yang ketiga, ketepatan dan kepatuhan dalam membayar pajak. Ada beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan. Yang kedua, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pendaftaran tempat usaha. Yang pertama, ada perjanjian sewa tempat. Yang kedua, ada izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, perizinan kegiatan usaha. Perizinan kegiatan usaha sangat diperlukan bagi perusahaan karena jika tidak ada izin, tidak akan mendapatkan sebuah perlindungan dari badan hukum yang ada. Untuk perizinan kegiatan usaha dilengkapi dengan beberapa dokumen. Yang penting antara lain, tanda daftar perusahaan, surat izin usaha perdagangan, nomor pokok wajib pajak, bentuk hukum. Dan kelebihan dan kekurangan perusahaan perseorangan. Yang pertama, pendirian perusahaan perseorangan sangat mudah dan tidak berbelit-belit. Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang relatif kecil atau yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas. Tidak perlu memerlukan akta formal, memiliki keleluasaan dalam hal mengambil keputusan. Dalam hal peraturan tidak perlu banyak peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan. Dalam hal pajak memiliki pembayaran pajak badan. B. Perusahaan kemitraan. Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha antara 2 orang atau lebih dengan satu nama untuk bersama di mana tanggung jawab anggota tak terbatas terhadap resiko dan hutang perusahaan dengan jaminan seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing anggota, tetapi jika mendapat keuntungan atau rugi juga tidak akan dibagi bersama. Sedangkan menurut Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Koophandel Pasal 16, firma didefinisikan sebagai suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan cara pendirian firma. Antara lain, jumlah pendirian perusahaan minimal 2 orang atau lebih, memiliki nama yang bakal dipakai oleh firma tersebut, memiliki pengurus yang diangkat, memiliki maksud dan tujuan, dan memiliki tempat usaha sebagai kantor pusat perusahaan yang berlokasi di lingkungan komersial. CV. Persekutuan Komoditer CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab rentang solidar dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya.
Di sini cara mendirikan CV sendiri ialah satu, membuat akta pendirian CV di notaris, yang kedua mendaftarkan akta pendirian CV di Kepanitiaan Pengadilan Negeri setempat, yang ketiga mengurus surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP, yang keempat membuat nomor pokok wajib pajak NPWP, yang lima selanjutnya perlu mengurus izin usaha yang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan oleh CV tersebut, yang keenam mengurus dokumen tanda daftar perusahaan atau TDP. Bentuk hukum CV atau persekutuan komoditer. Dalam KUH Dagang tidak ada aturan tentang pendirian, pendaftaran maupun pengumumannya, sehingga persekutuan komoditer dapat diadakan berdasarkan perjanjian dengan lisan atau sepakat para pihak saja. Pasal 22 KUH Dagang. Dalam praktik di Indonesia, untuk mendirikan persekutuan komoditer dengan dibuatkan akta pendirian atau berdasarkan akta notaris, didaftarkan di Kepanitiaan Pengadilan Negeri setempat. Kelebihan dan kekurangan CV atau persekutuan komoditer ialah kelebihan persekutuan komoditer mudah proses pendiriannya. Kebutuhan akan modal dapat dipenuhi. Persekutuan komoditer cenderung lebih mudah memperoleh kredit. Dari segi kepemimpinan, persekutuan komoditer relatif lebih baik. Dan yang terakhir, sebagai tempat untuk menanamkan modal, persekutuan komoditer cenderung lebih baik karena bagi sekutu dia akan lebih mudah untuk menginvestasikan maupun mencairkan kembali modalnya. Dan kekurangan persekutuan komoditer. Kelangsungan hidup tidak tertentu karena banyak tanggungan dan yang sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin persekutuan. Tanggung jawab para sekutu komoditer yang terbatas mengandalkan semangat untuk memajukan perusahaan jika dibandingkan dengan sekutu-sekutu pada persekutuan firma. Slide selanjutnya. Koperasi. Dasar pembentukan koperasi sendiri ialah secara bahasa, koperasi berasal dari dua suku kata bahasa Inggris, yaitu co dan operation. Co berarti bersama dan operation berarti bekerja, sehingga dapat diartikan corporation. Koperasi adalah melakukan pekerjaan secara bersama atau gotong royong. Secara istilah pengertian, koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota atau badan hukum yang didirikan berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi. Hal-hal yang diperhatikan dalam pembentukan koperasi ialah satu, orang-orang yang mendirikan dan ingin menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan atau kepentingan ekonomi yang sama. Usaha yang dilakukan koperasi harus layak secara ekonomi, modal sendiri harus sudah tersedia karena untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas, dan pinjaman dari pihak luar. Yang terakhir, kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Persiapan pembentukan koperasi. Setelah kita sudah mau tahu ya hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi, dapat dilakukan juga persiapan-persiapannya. Yang pertama, orang-orang yang bermaksud mendirikan koperasi terlebih dahulu harus mendapatkan penerangan dan penyuluhan secara luas-luasnya dari pejabat departemen koperasi. Yang kedua, di samping itu sebaiknya dilakukan pendidikan dan latihan terlebih dahulu. Yang terakhir, setelah dirasa cukup pengertian dan landasan dengan keyakinan dan kesadaran mereka, tanpa adanya paksaan atau hanya ikut-ikutan saja, maka mereka dapat mengadakan rapat pembentukan. Yang ketiga, rapat pembentukan. Rapat pembentukan sendiri ialah memiliki ketentuan sebagai berikut. Rapat pembentukan dihadiri oleh peminat-peminat paling sedikit 20 orang. Karena pentingnya rapat pembentukan, seharusnya mengundang pejabat departemen koperasi dan rapat membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan 1. Tujuan pendirian koperasi, 2. Usaha yang hendak dijalankan, 3. Penerimaan dan persyaratan keanggotaan dan kepengurusan, 4. Penyusunan anggaran dasar, 5. Menetapkan modal awal yang terdiri dari simpangan-simpangan, 6. Pemilih, pengurus, dan badan pemeriksa koperasi. Pengajian permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum koperasi. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Para pendiri mengajukan pemerintah pengesahan badan hukum kepada kantor departemen koperasi dan pengusaha kecil. Permintaan pengesahan dapat
diajukan dengan lampiran. 1. 2 rangkap akte pendirian, 2 berita acara, 3 surat bukti. Di samping itu banyak yang harus menyediakan mengisi buku daftar anggota dan buku pengurus yang merupakan bukti sah keanggotaan. Selanjutnya, Pendaftaran koperasi sebagai badan hukum. Setelah surat tanda penerimaan diberikan kepada koperasi yang bersangkutan, maka pejabat koperasi harus meninjau koperasi selambat-lambatnya 2 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan tadi. Atas dasar penelitian tersebut, maka pejabat setempat bisa mengambil keputusan berupa menyetujui pembentukan koperasi atau menunda atau menolak pembentukan dan pemberian badan hukum koperasi. Jika ternyata memenuhi standar, maka pejabat akan meneruskan surat permohonan dari koperasi yang bersangkutan, ditambah rekomendasi pejabat beserta surat persetujuannya kepada pejabat yang berwenang untuk memberikan badan hukum koperasi. Kepala Kantor Departemen Koperasi dan PKM akan melakukan penelitian terhadap anggaran dasar koperasi tersebut, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, dan kepengurusan. Materi tersebut tidak boleh bertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pengesahan akte pendirian. 1. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak surat penerimaan, pejabat harus memberikan jawaban pengesahannya. Poin 2. Apabila pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan badan hukum koperasi merasa keberatan, maka pendiri koperasi harus mengajukan banding selambat-lambatnya 3 bulan setelah surat penerimaan penolakan. Poin ketiga, buku daftar umum serta akta-akta yang disimpan dalam kantor pejabat dapat dilihat secara cuma-cuma oleh masyarakat umum. Yang keempat, badan hukum yang diperoleh memungkinkan koperasi untuk melaksanakan segala tindakan hukum termasuk hal pemilikan atas tanah dan bangunan sebagai diatur dalam perundang-undangan tentang agraria serta melakukan usaha-usaha yang meliputi bidang ekonomi. Poin kelima, surat-surat yang diperlukan dalam rangka permohonan mendapatkan badan hukum koperasi tersedia pada kantor koperasi setempat. Yang keenam, bentuk hukum koperasi. Kelebihan koperasi. 1. Prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Yang kedua, mengutamakan kepentingan anggota. Yang ketiga, dasar sukarela orang terhimpun dalam koperasi atau masuk menjadi anggota dengan dasar sukarela. Yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Kekurangan koperasi. 1. Keterbatasan di bidang permodalan. 2. Daya saing lemah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran berkooperasi pada anggota. Yang keempat, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. D. Perseroan terbatas. Cara mendirikan perseroan terbatas ada 4, yaitu didirikan oleh 2 orang atau lebih. Yang kedua, akta pendirian berbentuk akta notaris. Yang ketiga, setiap pendiri wajib mengambil bagian saham. Yang keempat, memperoleh keputusan pengesahan status badan hukum dari menteri. Jenis-jenis perseroan terbatas. 1. PT terbuka. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal ke publik. Yang kedua, PT tertutup. Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kalangan tertentu. Misalnya pemegang sahamnya hanya dari kerabat dan keluarga saja atau orang kalangan terbatas dan tidak dijual kepada umum. Yang ketiga, PT kosong. Perseroan terbatas kosong adalah perseroan
yang sudah ada izin usaha dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatannya. Untuk hukum perseroan terbatas ada 9, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1997 tentang dokumen perusahaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal berkaitan dengan pembentukan PT terbuka. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang pemakaian perseroan terbatas. Yang keenam, Keputusan Menkumham Republik Indonesia Nomor M01 HT 0101 tahun 2000 tanggal 4 Oktober 2000 tentang pemberlakuan sistem administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Yang ketujuh, Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor C1 HT 0101 tahun 2001 tentang dokumen pendukung format izin akta notaris atau VIAN. Model 1 dan dokumen pendukung format izin akta notaris. Model 11 untuk perseroan terbatas. Yang ke-8, Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C1 HT 01 1003 pada tanggal 8 Maret 2004 tentang berakhirnya sistem manual terhadap permohonan pengesahan akta pendirian, persetujuan, dan pelaporan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Yang ke-9, Keputusan Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C1 HT 0101 pada tahun 2003 tanggal 22 Januari 2003 tentang tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihan, kewajiban terbatas, masa hidup abadi. Kekurangan, kerumitan perizinan dan organisasi untuk mendirikan sebuah PT tidaklah mudah. Selain biaya yang tidak sedikit, PT juga membutuhkan akta notaris dan izin khusus untuk usaha tertentu. Perusahaan daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. Kelebihan dan kekurangan perusahaan daerah. BUMD memiliki kelebihan sebagai berikut. Seluruh keuntungan BUMD menjadi keuntungan daerah. Kedua, menyediakan jasa-jasa bagi masyarakat daerah. Ketiga, merupakan sarana untuk melaksanakan pembangunan daerah. Kekurangan BUMD adalah 1. Mengelola BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, sejumlah peraturan dapat menghambat pembangunan BUMD. Yang ketiga, penggunaan BUMD secara ekonomi sulit untuk dipertanggungjawabkan jika BUMD berbeda hukum perseroan terbatas. Cara mendirikan perusahaan daerah. Yang pertama, Pemda menetapkan perda tentang pendirian PT. Hal yang perlu diatur dalam perda tersebut adalah nama sebutan PT, susunan pengurus, besar jumlah modal pasar, dan lain-lain. Kedua, diadakan notaris menyusun anggaran dasar PT. Selanjutnya, oleh notaris diajukan ke Menkumham. Jika disetujui akan ada akte pendirian terhadap PT tersebut. Ketika setelah PT tersebut mendapat persetujuan dari Menkumham, maka Pemda menetapkan perda tentang penyertaan modal pada PT tersebut. Hal yang perlu ditegaskan adalah bahwa besarnya penyertaan modal sebaiknya disesuaikan dengan analisis investasi yang disusun oleh pengelola investasi di
dibantu oleh penasihat investasi. Selanjutnya, berdasarkan perda tentang penyertaan modal tersebut, Perda mengoleksikan penyertaan modal di Perda APBD pada pengeluaran pembiayaan. 2. Ciri-ciri BUMD. Yang pertama, pemerintah daerah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha. 2. Pemerintah dapat daerah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemegang perusahaan. 3. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan. 4. Didirikan peraturan daerah. 5. Dipimpin oleh direksi yang diangkat dan dihentikan oleh kepala daerah atas permintaan DPR. 6. Masa jabatan direksi selama 6 tahun. 7. Perbuatan menumpuk mendapat asli daerah guna membiayai pembangunan daerah. Yang ketiga, bentuk hukum perusahaan daerah. 1. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang bentuk hukum dan usaha milik daerah. Hukum badan usaha milik daerah dapat berupa perusahaan daerah, PT, dan perusahaan terbatas. Selanjutnya, badan usaha milik negara (BUMN). Perusahaan perseorangan adalah yang terbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 2. Perusahaan umum. Perusahaan umum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Yang ketiga, perusahaan jawatan. Perusahaan jawatan Perjan sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari negara. Saat ini hanya TVRI yang merupakan satu-satunya Perjan yang dimiliki oleh BUMN. Besarnya modal Perjan ditetapkan melalui APBD. Ciri-ciri Perjan antara lain sebagai berikut. Selanjutnya langsung ke poin keempat, kelebihan dan kekurangan BUMN. Yang kelebihan BUMN yang pertama, menguasai sektor yang vital bagi kehidupan masyarakat banyak. Pendapat jaminan dan dukungan dari negara, modalnya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Kelangsungan hidup perusahaan terjamin sebagai sumber pendapatan negara. Kekurangan BUMN, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien, manajemen perusahaan kurang profesional, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Pengelolaan perusahaan terhambat dalam peraturan-peraturan yang mengikat, sulit memperoleh keuntungan, bahkan seringkali merugi atau bangkrut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Saya meminta maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.